Membicarakan Museum Affandi tentu tidak bisa lepas dari maestro seni lukis beraliran ekspresionis tersebut. Affandi merupakan sosok unik yang teguh dalam laku keseniannya. Seluruh hidup Affandi adalah berkarya, termasuk dalam pembuatan galeri sekaligus museumnya. Museum Affandi didirikan pada tahun 1962 dan dikelola secara pribadi. Pada tahun 1974, museum baru diresmikan oleh Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Dirjen Kebudayaan Departemen P&K Republik Indonesia. Saat ini museum yang terletak di atas tanah seluas 3.500 meter persegi ini dikelola oleh Yayasan Affandi. Nah, ini kebetulan lukisan Uyut yang juga waktu itu merasa agak sedikit terenyuh karena Mami sudah tunangan umur 15 tahun dan ini dilukis di India. Nah, ini sudah sampai di lukisannya Uyut Mariati meluk Mami karena waktu itu Mami kan masih tanggung ya dan Mami nakal sekali, mungkin Aki memeluk itu supaya aku tuh bisa diikat. Terus gambar yang di belakang itu the end of bagaimana dia melukis yang terakhir dengan kuas. Di dalam museum ini saya masih sebagai ketua yayasan, di mana juga ikut mengawasi bahwa dalam keluarga ini kita secara utuh melestarikan karya Bapak. Pak Affandi mempunyai banyak lukisan yang pada awalnya hanya akan dimiliki untuk beliau dan anak cucunya, supaya beliau setelah meninggalkan dunia, beliau bisa meninggalkan lukisan-lukisan itu untuk anak cucunya. Kenapa Jogja dipilih sebagai kota untuk beliau untuk bertempat tinggal dengan keluarganya? Salah satunya kota Yogyakarta adalah kota pariwisata, yang dimana bisa dibilang bahwa kota Yogyakarta adalah kota kawah canda di muka daripada para seniman-seniman. Museum Affandi mencatat secara keseluruhan sejarah kreatif Affandi, baik yang berupa lukisan maupun benda-benda yang digunakan Affandi dalam melakukan kerja kreatifnya. Masuk ke kompleks museum dengan segera kita bisa merasakan kegelisahan dan energi Affandi yang meledak-ledak luar biasa. Salah satu bangunan yang mencolok adalah rumah Affandi dan kamar gerobak yang terinspirasi oleh karavan. Kondisi gerobak dan rumah ini sampai hari ini tidak berubah, hanya saja fungsinya yang berubah. Sejarah kreatif Affandi bisa kita lihat lewat display rapi di Galeri 1. Sebuah mobil Mitsubishi Galant GTO dan sepeda Rilih tahun 1975 melengkapi koleksi di galeri ini. Mobil Mitsubishi Galant GTO keluaran tahun 1970 itu telah dimodifikasi berdasar selera artistik Affandi dan merupakan mobil kesayangan Affandi yang selalu menyertainya ketika melukis keluar kota. Affandi merupakan garda depan pelukis ekspresionis Indonesia, bahkan dunia. Teknik pelototan Affandi yang legendaris menyajikan realitas dengan jujur dan polos. Lukisan-lukisan ini bisa kita jumpai di Galeri 2. Dimulainya lukisan pelototan itu sebenarnya semua itu tidak dengan kesengajaan, tetapi Papi bilang gini, kalau
saya menggunakan sebuah palet lalu dengan kuas itu sangat membuang waktu. Jadi saya ingin semua itu saya tidak pakai, langsung tiba dipegang, terus diulaskan, dipelototkan di atas kanvas, terus di sapuan dengan tangan. Nah, dengan itu dia merasa bahwa emosi itu hanya bisa bertahan 1 jam. Jadi lukisan seberapa besar pun tapi bisa menyelesaikan kurang kadang-kadang dari 1 jam. Banyak penikmat lukisan mengenal Affandi karena potret dirinya yang dieksplorasi dan dilukisnya sendiri dengan berulang-ulang. Namun, tidak banyak penikmat lukisan Affandi menyadari bahwa selain melukis dirinya, Affandi juga suka melukis matahari, tangan, dan kaki. Ketiga objek itu memiliki makna yang dalam bagi Affandi. Matahari yang berarti sumber kehidupan, tangan untuk berkarya, dan kaki yang memiliki makna melangkah maju. Jadi, berkarya adalah langkah untuk terus maju. Selain untuk mendisplei koleksi lukisan Affandi yang berjumlah hampir 300 lukisan, Museum Affandi juga mendisplei karya-karya dari seniman lain seperti lukisan dan patung. Karya-karya tersebut didisplei menyatu dengan museum yang didesain asri dan mengikuti kontur tanah yang tidak rata. Yayasan Affandi selaku pengelola museum juga menyediakan public space untuk pelukis-pelukis lain mengadakan pameran di galeri. Tentang bangunan ini memang pabrik tidak memakai atau dibantu oleh seorang arsitek. Dasarnya dia ingin mempunyai ciri khas bangunan itu sendiri. Karena ini banyak sekali pertanyaan, memang atapnya itu seperti daun pisang. Itu oleh karena masa kecil papi bersama 2 saudaranya sakit cacar. Waktu itu tidak ada pengobatan dari dokter, tapi hanya dibaringkan di atas daun pisang dan ditutupi juga daun pisang. Begitu sudah 2 minggu, papi dan 2 saudara ini dibuka daun pisangnya, kakaknya meninggal, papi hidup, adiknya juga meninggal. Nah, dia merasa bahwa daun pisang itu yang menyelamatkan. Sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memperkenalkan lukisan, Museum Affandi membuka kursus melukis Sanggar Gajah Wong yang terletak di samping Studio Gajah Wong. Terus kita juga mendirikan sebuah sekolah Studio gambar Gajah. yang dinamakan Studio Gajah Wong. Nah, maksudnya supaya pengunjung juga bisa merasakan kayak apa sih gayanya Affandi. Museum Affandi juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk menambah kenyamanan pengunjung, seperti perpustakaan kesenian dan kebudayaan, kafe loteng, dan art shop.